Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Trifonia Golbi, mahasiswa Politeknik Elbajo Komodus, program studi Manajemen Pemasaran Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait lingkungan politik dan hukum dalam pemasaran global. Yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah lingkungan politik. Ketika berbicara mengenai lingkungan politik, berarti kita berbicara soal bagaimana cara negara menawat kedaulatannya, yang mana proses kedaulatan itu mempengaruhi pengelolaan ekonomi dan pasar global. Sebagai contoh, di mana Prancis yang dulunya mempunyai kebijakan untuk memutar siaran di radio 40% siaran di radio menggunakan bahasa Prancis yang terjadi pada tahun 1996. Yang kedua, yang berkaitan dengan politik pasar global adalah risiko politik. Ketika industri atau perusahaan membuka pasar secara global, baik itu membuka pabrik di negara lain ataupun pasar di negara itu sendiri, maka itu semua akan terhitung risiko politik. Sebagai contoh, pada tahun 1998, Indonesia kesulitan mendapatkan investor asing untuk bertransaksi perdagangan secara global, karena secara politik tidak stabil situasinya, karena masih dalam proses peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, sehingga investor menunggu dulu kira-kira apakah Indonesia akan aman atau lebih tidak stabil. Yang berikutnya adalah pajak. Yang bagaimanapun, pajak adalah bagian dari keputusan politik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara. Bahkan di Australia, pendapatan paling tinggi berasal dari pajak. Karena bagaimanapun, pajak bisa meningkatkan harga jual, dalam hal ini adalah produk impor. Selanjutnya, kontrol atas saham. Tekanan terhadap kendali nasional dari perusahaan asing merupakan bagian dari lingkungan bisnis global di negara-negara yang pendapatannya lebih rendah. Kemudian yang terakhir, penyitaan. Biasanya terjadi ketika kondisi politik tidak stabil atau terjadi sesuatu perubahan kondisi politik yang besar sehingga kemudian perusahaan asing asetnya disita. Sebagai contoh, bagaimana Soekarno ketika Indonesia merdeka tidak punya uang sama sekali, akhirnya dilakukan penyitaan aset terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Belanda. Contohnya adalah The Javase Bank diubah menjadi Bank Indonesia. Dari perspektif pemasaran global, siap untuk menimba risiko bahwa apakah asetnya nanti akan disita oleh suatu negara atau jika terjadi suatu perubahan situasi politik. Kemudian ada lingkungan hukum. Bagaimana bisnis atau industri harus legal atau harus sesuai dengan hukum. Apabila terjadi isu-isu yang menyangkut hukum, maka harus disesuaikan juga dengan secara legal yang formal. Ada hukum internasional terdiri dari Public International Law dan Private International Law. Public International Law adalah badan hukum yang mengatur konflik antar negara, sedangkan Private International Law mengatur konflik antar perusahaan dari negara yang berbeda. Kemudian, selain hukum internasional, ada pula hukum-hukum lainnya, yaitu ada common law, pengambilan keputusan hukum didasarkan pada keputusan hukum yang pernah diambil di masa lalu, yang dimana hakim dijuluki sebagai juri. Yang kedua ada civil law, hakim sebagai investigator, sistem selaras dengan prinsip dan struktur konsep kekaisaran Romawi. Dan yang ketiga ada Islamic law, di mana sistem hukum berlandaskan kanon hukum Islam. Kemudian isu-isu hukum dalam perdagangan global. Yang pertama ada jurisdiction, otoritas hukum yang mengatur penyelesaian polemik atau kontroversi di luar batasan negara atau terhadap individu perusahaan dari negara lain. Sebagai contoh, terjadi ketika Kodak yang berbasis di Amerika yang menganggap bahwa pemerintah Jepang memblokir jalur distribusi Kodak ke Jepang demi membantu Fujifilm. Zaman dulu Kodak ini berisi foto biasanya kuantitas foto sangat terbatas, kira-kira sampai 36 foto. Kemudian yang kedua ada hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada paten, dokumen legal formal yang memberi keleluasaan bagi si penemu untuk membuat, menggunakan, dan menjual produk temuannya selama jangka waktu tertentu.
Kemudian yang kedua ada trademark, tanda yang membedakan produk kita dengan produk orang lain. Kemudian yang ketiga ada copyright, kepemilikan terhadap karya kreatif berupa tulisan, rekaman, penampilan, atau film. Berkaitan dengan perang paten, contohnya antara Apple dengan Samsung, kemudian Apple juga punya masalah dengan Microsoft dan lain, sehingga kemudian terjadi saling mengklaim. Ketika mengklaim itu terjadi, maka kedua belah pihak berusaha menyelesaikan dengan international law. Kemudian antitrust, intinya adalah dalam perdagangan tidak ada satupun perusahaan atau individu yang bisa dipercaya kemudian didorong perdagangan bebas. Tidak boleh ada satupun perusahaan atau beberapa perusahaan yang dibiarkan mengelola industri atau mengelola pasar sendirian karena berujung monopoli, oligopoli, duopoli, atau bahkan terjadi korupsi. Kemudian lisensi dan rahasia dagang. Lisensi merupakan perjanjian kontraktual di mana lisensor mengizinkan pemegang lisensi menggunakan hak paten, merek dagang, rahasia dagang, teknologi, atau aset tak berwujud lainnya berupa royalti atau bentuk kompensasi. Nah, sebagai contoh lisensi ini adalah ketika menayangkan film di platform tertentu dan juga menggunakan merek dagang dengan kompensasi sekian. Kemudian rahasia dagang. Rahasia dagang ini merupakan informasi atau pengetahuan yang memiliki nilai komersial tetapi dirahasiakan. Dan rahasia ini dijamin karena ini menyangkut sustainability perusahaan. Rahasia dagang ini dalam konsep pemasaran global sebetulnya dijaga dan dilindungi oleh hukum, karena jika terjadi pencurian harus diberikan atau dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berat. Dalam konsep isu politik, selain kasus rahasia dagang, ada pula pencurian dan korupsi. Contohnya bonus case saat kerjasama. Jika hal ini terjadi, maka akan dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berat. Lingkungan hukum juga berbicara soal penyelesaian konflik, karena bagaimanapun, serapi apapun kerjasama yang dibuat, bisa terjadi konflik karena dinamika yang terjadi. Maka sesuatu yang ditempuh adalah arbitrase, di mana arbitrase ini adalah salah satu cara menyelesaikan konflik berdasarkan pada kesepakatan bersama. Jika nanti ketika terjadi sesuatu konflik, maka dibutuhkan kerjasama atau kesepakatan bersama apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Baik, sekian dari saya mengenai lingkungan politik dan hukum dalam pemasaran global. Semoga bermanfaat. Terima kasih.